Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Langit Amarafati. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang tutorial membuat blog di Blogspot. Tapi sebelumnya, ada hal-hal yang perlu teman-teman persiapkan dulu. Apa saja itu? Kita simak. Yang pertama, teman-teman harus punya dulu akun Gmail. Mengapa akun Gmail? Sebetulnya bisa saja menggunakan email dengan akun yang lain, tetapi itu akan kalau kita menggunakan akun Gmail itu akan mempermudah saat mengintegrasikan dengan produk-produk Google yang lain seperti Google Search Console, Google Analytics begitu. Jadi saya akan menyarankan teman-teman menggunakan akun Gmail. Nah, bagi yang belum punya, silakan pause dulu videonya, lalu buat dulu akun Gmail. Yang kedua, nama domain atau alamat blog. Uh, Perlu diingat bahwa alamat domain atau blog ini haruslah unik, jadi tidak boleh ada yang sama begitu. Karena domain di seluruh dunia itu unik begitu. Teman-teman bisa mempersiapkan nama sendiri, nama pena, atau nama panggilan, pokoknya yang unik deh. Yang ketiga, tentu saja harus ada jaringan internet, begitu ya. Nah, tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita praktik. Pertama-tama, kita ke www.blogger.com. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Teman-teman akan menemukan layar seperti ini, tampilan seperti ini begitu. Nanti klik create your blog. Kemudian teman-teman bisa pilih akun Gmail yang teman-teman sudah buat. Kalau sudah, kita akan diminta untuk memasukkan nama ya, bukan alamat domain. Silakan masukkan nama teman-teman. Misalnya di praktik kali ini saya akan menggunakan nama Bagaspati Virendra. Bagaspati Virendra ini nama template blogspot yang sedang saya buat. Oh, template blog. Kok template blogspot? Template WordPress maksud saya. Bagaspati Virendra begitu. Lalu klik next. Nah, inilah yang namanya alamat email. Kalau saya masukkan Bagaspati Virendra, nah, ini akan terlihat this blog address is available. Berarti masih ada, masih bisa kita pakai. Kalau misalnya saya pakai nama lain, misalnya Langit Amarafati, gitu. Nah, sorry, this blog address is not available karena saya juga sudah punya nama langitamarapathi.blogspot.com begitu. Berarti si alamat domainnya itu sudah diambil oleh yang lain begitu. Nah, kalau teman-teman misalnya menghadapi masalah seperti ini, susah mencari domain gitu. Cari saja sampai ketemu, gunakan nama yang lain, tapi harus diingat namanya yang harus mudah diingat dan mudah diucapkan begitu ya. Bagaspati Virendra tadi. Lalu klik next. Display name itu nama yang akan ditampilkan nanti. Bagaspati Virendra. Yes. Sudah deh. Blog kita sudah jadi. Nah, inilah tampilan dashboardnya Blogspot. Kalau misalnya yang belum familiar, saya jelaskan dulu. Jadi ini yang namanya dashboardnya Blogspot. Kalau misalnya teman-teman klik view blog di sini, nah inilah blog teman-teman yang barusan kita buat, gitu. Terus gimana teh kalau misalnya mau bikin konten begitu ya? Saya jelaskan dulu di dashboardnya. Ini adalah dashboard, begitu. Ini nama blog kita yang tadi. Karena Blogspot itu satu admin, satu blog itu bisa punya sekitar 100
blog gitu dengan satu akun Google. Jadi teman-teman kalau misalnya punya blog lain, dia akan di sini, terlihat di sini. Kalau misalnya kita mau bikin blog lain yang baru, bisa new blog. Langkahnya sama seperti yang tadi, begitu. Dan di sebelah kiri, kita bisa lihat di sini new post untuk membuat post baru. Di sini daftar post karena kita tidak ada atau belum ada post, gitu, belum ada artikel yang kita buat, jadi di sini ada kosong. Di sini stats itu untuk statistik seperti page view, lalu berapa follower yang kita dapat, ada komennya ada berapa, begitu. Ada latest postnya ada berapa. Teman-teman bisa lihat-lihat dan baca-baca kalau scroll down ya. Lalu ini ada komentar. Nah, kalau ada komentar nanti akan tampil di sebelah sini begitu. Earning ini untuk ada Google AdSense ya. Karena kita belum mengintegrasikannya dengan Google AdSense, jadi ini juga kosong. Page ini adalah halaman-halaman statis. Begitu, halaman statis dan halaman dinamis itu nanti berbeda, tapi nanti kita jelaskan lagi. Layout. Nah, di sini. Sebentar. Nah, ini layout. Layout inilah yang akan kita modifikasi ya. Kalau misalnya teman-teman mau mengganti header misalnya. Header yang di sebelah sini namanya mau diganti misalnya gitu. Nanti di layout. Terus di sini mau ditambahkan widget begitu kan. Nanti di layout begitu. Jadi nanti teman-teman kalau sudah ngeblok akan banyak bersinggungan dengan layout juga gitu. Tapi tidak selalu diubah sih memang. Nah, ada template atau theme. Nah, ini yang akan menghandle tampilan blog kita begitu. Teman-teman bisa menggunakan template bawaan Blogspot. Memang agak terbatas sih begitu, tapi teman-teman juga bisa menggunakan template-template gratis yang bisa di-download. Tapi untuk cara untuk memasak template nanti kita dibuat deh di video yang lain ya. Begitu. Ada beberapa pilihan template sih. Lalu ada setting. Setting sesuai namanya ya untuk setup semua. Ada basic, title, description. Kita bisa masukkan description, ada blog language. Blog language ini kan bahasa atau konten yang kita gunakan begitu. Teman-teman bisa ganti ke dalam bahasa Indonesia. Adult content atau bukan. Kalau adult content nanti anak-anak umur 18 tahun ke bawah tidak boleh mengakses blog kita. Gitu, nanti ada privacy, visible to search engine atau tidak begitu. Kalau visible berarti search engine bisa mencari blog kita, bisa menemukan blog kita. Kalau tidak berarti tidak bisa begitu. Tapi walaupun kita misalnya matikan di sini nih, matikan supaya blog kita tuh tidak bisa dicari di Google misalnya, di googling tetap aja keputusannya akan tetap di tangan Google begitu. Ada publishing, blog address. Nanti kalau misalnya teman-teman tuh tahu tadi itu bikin domainnya tuh, aduh kayaknya nggak pas ya gitu bikin domain, nah teman-teman bisa diganti di sini gitu. Misalnya blog address-nya tadi Bagaswati Virendra, pengen ganti jadi Bagaswati Virendra 123 misalnya, gitu kan, bisa diganti di sini nanti. Nah kalau misalnya mau pakai .com, nanti digantinya di custom domain. Lalu ada HTTPS redirect. Nah, ini HTTPS redirect pastikan hijau atau pastikan available. Begitu ya. Tapi biasanya kalau Blogspot udah langsung available, tapi dicek aja dulu gitu. Ini permission. Ini untuk menambahkan kalau misalnya kita blognya mau ada 2 author gitu kan. 2 author. Jadi teman-teman sama temannya lagi begitu kan menulis berdua gitu, atau misalnya sama anak, sama ibu, sama pasangan gitu. Jadi satu blog dikerjakan oleh berdua atau mungkin ramai-ramai. Nah, bisa memasukkan lagi nama autornya di sini. Nanti di blog admin and author. Tapi diusahakan juga sama-sama memakai Gmail biar gampang gitu ya. Lalu ada post. Nah, ini maksimal
7 post berarti nanti yang tampil di artikel di sini di apa namanya di blognya begitu kan maksimalnya 7 post begitu. Nanti kalau sudah 7 dia akan ada pagination namanya. Nah, ini setting-settingnya begitu. Kalau email, post using email disable, saya biasanya disable juga karena saya jarang ngepost via email gitu. Bahkan saya nggak tahu caranya karena jarang digunakan dan kayaknya memang jarang pula ya. Mungkin ada blogger-blogger lain yang terbiasa post using email boleh komen di kolom komentar gitu. Formatting time zone. Time zone ini Pacific Time, Los Angeles kita bisa ganti menjadi Jakarta ya. Mana Jakarta? Nah, agak nggak enaknya di Blogspot itu kita harus scroll down karena tidak ada untuk mencari. Jadi GMT plus 7 ya biasa. Mana GMT? Teng 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 teng. Nah, itu dia. Kita ganti dan pilih Jakarta. Save. Kalau timestamp sepertinya tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya mau diganti tinggal klik ganti mau jadi yang mana Sunday, October 1 begitu. Saya biarkan tetap seperti itu ya. Enable description. Jadi meta text ini nanti akan untuk SEO, untuk kepentingan SEO begitu. Nah, kita enable aja dulu ya. Error and redirect. Error and redirects. Nah, ini untuk kalau ada redirection dan seterusnya dan seterusnya. Ini banyak banget settingannya begitu kan. Nah, gimana kalau misalnya sekarang kita bikin dulu nih, belajar bikin artikel, bikin ngepost gitu. Nah, untuk bikin artikel, kita klik new post. Sini. Nanti akan ketemu tampilan seperti ini. Ini namanya post editor. Post editor ya sesuai namanya, dia untuk membuat blog post dan ngedit-ngedit begitu. Nanti masukkan di sini misalnya judul, kita masukkan judul artikel. Kreatif banget ya ini yang bikin video. Judul artikel pertama. Aduh. Ya, untuk Kopas ya saya pakai Lorem Ipsum aja deh. Lorem Ipsum. Terus gimana nih kalau misalnya kita mau memasukkan gambar? Kita mau masukkan gambar nih. Di sini ada opsi, di sini ada toolbar. Teman-teman bisa nanti ngulik sendiri begitu kan. Nanti bisa ngulik sendiri. Kayak seperti ini untuk paragraf. Lalu ada kalau misalnya masukkan gambar kita bisa insert image. Nah, insert image pilihannya tuh untuk upload from komputer, ada yang menggunakan Google Photos. Karena itu seperti saya bilang tadi, karena kita menggunakan akun Gmail, jadi terintegrasi dengan produk-produk Google yang lain begitu. Jadi kalau pakai akun Gmail, kan kita biasanya upload ke Google Photos tuh. Nah, kita juga bisa menggunakan yang udah kita upload ke Google Photo untuk di blog begitu. Nah, kalau misalnya yang ini Blogger, Blogger itu adalah yang sudah kita upload di blog ini gitu. Kalau by URL ini kita masukkan linknya doang. Kita upload from komputer ya. Coba. Saya ngambil foto dari Pexel. Nah, kalau misalnya mau di resize, mau diperbesar, pakai di sini image size. Ada large, ya kan? Kita gunakan yang extra large deh. Biar gede gambarnya. Gitu ya. Lalu di sini ada label.
Nah, label itu teman-teman adalah pengkategorian, mirip dengan um, folder di komputer. Jadi kalau setiap artikel biasanya kan dibagi per topik ya, dibagi per topik. Jadi topik-topik yang sama kita kumpulkan di dalam satu label supaya nanti mudah dicari, mempermudah kita sebagai penulis juga mempermudah pembaca juga. Nah, ini labelnya kita apa ya? Misalnya kita jadi si Bagas Pati Virendra ini judulnya tuh dia itu seorang fotografer ceritanya. Seorang fotografer jadi kita kasih tag fotografi deh, kontak label fotografi. Enter aja ya. Kalau misalnya mau dua, misalkan dengan koma fotografi misalnya terus traveling publish on tanggal sekarang permaling tidak usah kita ubah location description. Nah, search description ini yang tadi kita karena meta description-nya kita enable, nah search description ini bisa kita masukkan di sini gitu. Tapi untuk saat ini saya kira tidak perlu. Nah, kalau option ini untuk komentar. Jadi teman-teman bisa mematikan kolom komentar, bisa juga memperbolehkan gitu. Nah, kalau kita preview, judul artikel pertama. Nah, udah kan? Beres kan? Udah nih, kita mau posting deh ceritanya. Confirm. Nah, kalau kita klik post, nanti akan dia ada di sini. Semua postingan kita ya kan. Fotografi, ini ada label yang tadi kita masukkan, traveling juga. Kalau misalnya mau lihat gimana? Nanti di blognya kalau kita refresh, udah ada tuh tampilannya. Kita read more, kita bisa baca. Ini internet saya agak lemot. Why? Oh, belum diklik ternyata. Maafkan aku. Nah, udah ya. Begitu teman-teman. Gimana? Udah bisa ya? Udah bisa. Nah, kalau misalnya kita mau buat page. Kita cobain buat page ya. Page misalnya new page. About me. Bedanya kalau page dia tidak akan tampil di yang tadi. Kalau page dia tidak ada untuk label. Karena page itu tidak bisa dikategorikan begitu. Tidak perlu sebenarnya. Ini ceritanya page about me ya tentang si Bagas Pati Virendra ini. About me. Nah, kalau kita kita ke post, ada judul artikel pertama, kalau kita ke page, ada about me. Nah, kalau kita ke blognya lagi, sini, ada tuh nggak kelihatan page-nya mana, gitu. Karena page itu dia tidak akan tampil di feed, ini namanya feed, begitu kan? Dia tidak akan tampil di sini. Kalau misalnya kita mau lihat, ada namanya view di sini. Kita mau share, kita mau hapus, kita mau ganti publikasinya, pengaturan publikasinya, kita mau revert to draft itu artinya si page ini tidak akan dipublikasikan lagi gitu. Jadi draft, sama juga dengan post. Kita klik view, nah udah ada about me-nya. Nah, di sini ada linknya ya, permalink. Gitu.
bisa ulik-ulik lagi, misalnya mau mencoba bikin beberapa post begitu. Nanti di tutorial berikutnya kita cobain ganti template dan ngatur-ngatur supaya lebih cantik begitu blognya. Oke, saya kira sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan misalnya atau ada tambahan atau ada sanggahan, "Teh bukan gitu cara bikin blog," misalnya kayak gitu ya. Silakan di kolom komentar, silakan sampaikan di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati begitu mendapatkan masukan dan kritik dan saran. Oh ya, kalau misalnya ada teng 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 gitu kan, ada suara teng 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 noise gitu ya, mohon maaf gitu ya, karena memang baru bikinnya, jadi belum ini audionya hampura pisannya. Kalau misalnya ada teng 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 teng, malam-malam ini bikinnya, jadi suka ada tukang sakoteng tuh si Mang langganan gitu. Oke, saya cukupkan sekian, terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya.